Selamat malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, bersama saya Hari Sutanto. Hari ini di penghujung bulan Februari tanggal 28 2002, dan kita kedatangan satu tamu yang sangat istimewa untuk mengisi malam hari ini. Beliau saya kenal sangat baik dan begitu orangnya memang sangat humble dan memang low profile ya, tapi high profit ya sahabat-sahabat. Nah, jadi saya akan kenalkan sahabat-sahabat sekalian, beliau pendidikannya itu, ini pendidikannya sudah begitu luar biasa nih, teman-teman ya. Bachelor of Art in Sosiologi dan Psikologi di Amerika Serikat, Universitas California, kemudian Master MBA di Finance dan International Marketing di Amerika juga, kemudian beliau juga melanjutkan lagi pendidikan Certified Professional in System Design and Analysis di Berkeley, USA. Terus kemudian beliau juga mengikuti Certified Master of Behavioral Coaching ya di International Behavioral Coaching Institute Australia, dan kandidat, ini yang luar biasa, kandidat doktor di Strategic Management, di Universitas Trisakti, yang saat ini beliau lagi sedang menunggu nih ya, kandidat sebagai doktor ya, kemudian doktor kandidat dalam Religion and Culture, luar biasa ini, memang ini pendidikannya luar biasa, dan pengalaman beliau kita bisa lihat ya. Pertama, beliau bekerja sebagai Finance dan Accounting Division Manager di Gudang Garam dan Lotte Indonesia, kemudian naik jadi Senior Manager, kemudian naik dari Senior Manager di UC Berkeley International, kemudian sebagai Corporate Strategy Director ya di Bima Indonesia, kemudian HR Director di Kawan Lama, dan sebagai CFO dan HR Director dari Sababai Wine Industry, dan saat ini beliau adalah Deputy Dean dari STAB Nalanda. Baik, teman-teman semuanya, mari kita sambut Bapak Steve Sujatmiko. Selamat malam Pak Steve. Selamat malam Pak. Oke, ya sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat Pak. Oke, luar biasa. Jadi sekarang sibuknya apa nih Pak? Sedang mempersiapkan tesis doktor ya Pak? Sudah Pak, jadi tinggal nunggu ujian. Oh, tinggal ujian. Nanti gelar dokternya ada 2 berarti ya Pak? Tahun ini 1 Pak. Jadi nanti kalau karma baik nyusul ya. Oke. Tahun depan atau 2 tahun lagi. Tahun depan ya. Oke. Saya ini belum jadi dokter, sudah jadi kepalanya sudah lontos ini Pak. Kelihatan pinter Pak, kelihatan pinter. Iya, tapi belum jadi dokter seperti Pak Steve ya. Oke, baik. Pak Steve, kita ingin dapatkan coba sharing pengalaman dari Pak Steve ya. Selama ini dari membangun hidup sampai akhirnya juga berhasil sukses di dalam karir ya. Nah, kita ingin tanya nih, kira-kira Pak Steve dalam masa kehidupan, mungkin dari kecil gitu Pak, bisa mungkin diceritakan kehidupan Bapak seperti apa dulu? Apa pernah mimpi jadi apa gitu, sehingga kok bisa gitu mencapai puncak prestasi dari suatu karir, sementara banyak orang sepanjang hidupnya nggak capai apa-apa gitu loh Pak Steve. Ini pertanyaan yang sulit ya Pak Hari. Jadi mungkin mesti ditanyakan kepada yang sukses gitu. Nah kalau saya ini kan biasa-biasa banget, jadi saya agak sungkan gitu ya menjawab itu. Ini yang low profile-nya dari Pak Steve ini ya. Tapi papa saya kan guru, mama saya guru, kakak saya guru. Jadi jalan yang saya diberi ya oleh alam semesta ini kayaknya guru Pak. Jadi karena itu maka lebih banyak jadi konsultan gitu ya selama ini. Jadi saya senang juga sih karena menurut murid-murid saya itu kalau saya cerita itu membuat yang sulit menjadi mudah gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu berkat gitu ya Pak sebagai guru. Tapi lain dari itu menurut saya tidak punya
apa-apa, Pak. Saya tidak punya sesuatu untuk dibanggakan. Oke, baik. Ini memang kalau pasti dari dulu saya kenal memang selalu begitu, low profile, tidak mau menunjukkan ya, tapi prestasinya luar biasa gitu. Ya, oke, pasti. Kalau dulu kira-kira ingat nggak pasti waktu masih kecil pernah nggak ada mimpi saya sebetulnya hidup mau jadi apa begitu, Pak? Ada seperti itu, Pak? Iya, waktu kecil kan semua orang milihnya cuman dua ya, Pak. Dulu itu satu insinyur, satu dokter. Gitu ya. Jadi ketika saya ditanya sama ayah saya pikir antara dokter sama insinyur, saya pilih insinyur. Tapi waktu sekolah itu kebetulan matematika saya bagus, Pak. Kebetulan. Ya. Karena beberapa teman itu muales apa namanya mikir gitu ya. Jadi mereka tanya saya, karena mereka tanya saya maka saya belajar mati-matian supaya saya bisa ngasih tahu mereka gitu jawabannya. Nah itu mungkin ternyata merupakan berkat ya, sehingga jadi ternyata kalau kita belajar untuk diajarkan kembali itu ternyata kita belajar double ya Pak, kita belajar double. Jadi itu salah satu ilmu yang saya dapatkan gitu kalau sebagai guru. Jadi itu Pak, pada waktu kecil kepengen jadi insinyur terus kemudian belajar matematika dan semua impian-impian itu porak-poranda semua gitu ya. Saya tidak pernah menjadi insinyur, tidak pernah jadi dokter, tidak pernah jadi apa-apa gitu ya. Sampai hari ini tidak jadi apa-apa. Ya, kemudian akhirnya berakhir Bapak belajar finance gitu Pak ya, karena mungkin Bapak hobi di hitung-hitungan. Iya, betul. Ya, jadi finance itu banyak hitung-hitungannya dan bagi saya kebetulan tidak begitu sulit gitu ya. Ya. Kalau terus boleh kemudian tahu, ya, silakan. Waktu saya masih ada sehingga walaupun saya dikasih 2 tahun gitu oleh University of Oregon, saya masih bisa ngambil 1 master lagi di marketing waktu itu. Jadi ternyata kedua hal itu membuat saya sadar ya Pak, bahwa kedua-duanya penting ya untuk saya waktu itu. Ya, jadi ternyata kelak saya baru sadar bahwa yang lain juga penting gitu ya, selain finance sama marketing. HRD juga penting, law juga penting gitu ya. Semua yang lain penting, semua yang lain penting. Dan saya cuma belajar sedikit sekali di antara itu. Oh, jadi waktu masa kecil Bapak waktu itu sudah di mana Pak? Di Jakarta atau di Belum. daerah Pak? Surabaya, betul. Oh, dari Surabaya. Lalu kemudian Bapak setelah dari Surabaya lulus SMA melanjutkan langsung ke Amerika. Iya, betul. Nah itu suatu kelemahan lagi ya Pak. Jadi beberapa teman saya lihat kalau pergi ke Amerika itu Inggrisnya langsung bagus gitu ya. Dari 1 sampai 10 kalau orang Amerika itu 10 ya, teman-teman saya itu bisa 7,5, 8 gitu. Kalau saya itu nilainya 3 atau 4 gitu Pak. Jadi itu tuh jadi setiap orang punya bakat sendiri-sendiri gitu ya. Dan saya masih sampai hari ini saya masih bingung bakat saya di mana gitu. Karena nggak ada gitu. Gitu. Tapi Bapak bisa terus melanjutkan pendidikan kalau misalnya nilainya misalnya ini, tapi Bapak terus kuliah kan di sana terus melanjutkan S1, S2 gitu kan di Amerika kan? Iya, betul. Setelah saya selesai S2, saya bekerja di Amerika 3 tahun ya. Saya bekerja di Los Angeles, saya bekerja di Washington DC, di New York, di Boston gitu Pak ya. Dan kemudian saya ditelepon katanya Indonesia lagi bangun dan perlu Bumi Putra. Jadi saya pulang. Terus saya sempat bekerja di Honda ya Pak, selama 3,5 tahun. Kemudian dari sana saya ditarik oleh gudang garam. Dan saya bekerja di gudang garam selama 6 tahun. Ya Pak. Terus dari gudang garam saya ditarik oleh Accenture. Dan saya bekerja di Accenture, saya dikirim ke Chicago, ke Filipina setahun, ke mana-mana waktu itu. Nah, saya menyadari bahwa ternyata banyak sekali orang pinter dan saya kepengen menjunjung nama Accenture, Pak. Sehingga saya kemudian kuliah lagi di Berkeley, kebetulan diterima. Jadi saya ke sana,
sekolah lagi. Pas sudah selesai, saya mau kembali ke Accenture, oleh Berkeley ditawari untuk bekerja di situ. Jadi saya bekerja di sana, di universitas itu, Pak. Dan saya sangat-sangat berbahagia sekali gitu ya. Selama sekian tahun saya di Berkeley itu, saya betul-betul belajar banyak. Di sanalah saya menyadari yang namanya orang pinter itu kayak apa gitu. Jadi dan guru-guru saya semuanya pinter-pinter gitu, pinter-pinter. Teman-teman satu kelas saya pinter-pinter semua. Luar biasa ya. Baru tahu apa namanya dunia ini penuh sesak dengan orang pinter. Ya, memang kampus Berkeley ini salah satu kampus ini ya, Pak ya, salah satu yang tertinggi kan, favorit juga kan. Betul sekali, betul sekali. Nah, gini Pak Steve, ini kan kalau dilihat perjalanan hidup Bapak kan banyak juga setelah mungkin masa selesai SMA, Bapak ada di luar negeri dan terus berkarir juga. Nah, kemudian sudah enak gitu loh Pak. Kata orang bilang katanya sudah kerja, karir sudah bagus di luar negeri. Ngapain pulang gitu Pak? Terus terang Amerika itu sebetulnya kesempatan ya Pak ya. Kesempatan itu kalau misalnya kesempatan untuk maju itu lebih banyak di Indonesia Pak, sebetulnya. Karena Indonesia ini belum berkembang terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya pemerintahnya sehat gitu ya, misalnya, maka kesempatan untuk berkembang itu luar biasa. Karena kita ini betul-betul tanpa bermaksud untuk ya, kita ini ketinggalan luar biasa dalam segala hal. Misalnya sekarang kita lihat ya, hanya dalam waktu sekian tahun Pak Jokowi bisa membuat perubahan yang begitu luar biasa, gitu kan Pak. Nah, bayangkan Pak, hanya dalam waktu sekian tahun, gitu. Bayangkan pada waktu Pak Harto, gitu ya, dengan pengetahuan beliau yang luas, dengan masa kecil beliau di desa segala macam, itu sebetulnya menurut saya Pak Harto dan keluarganya itu bisa melihat betapa luar biasanya. Betul-betul kemampuan Indonesia untuk maju, Pak, itu hampir tidak ada batasnya, Pak. Nah, tapi sayangnya yang kita ketahui ya, pemimpin-pemimpin yang di Indonesia itu biasanya biasa dulu, kemudian jadi pemimpin baru dia kaya, gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada saat beliau memimpin. Jadi beliau menggunakan posisi itu untuk memperkaya, sehingga kesempatan ya, untuk melihat untuk mengembangkan daerah masing-masing itu lewat begitu saja. Jadi karena orang tidak ada puasnya ya Pak. Sudah maju sedikit ya, dia akan maju terus. Belum lagi anaknya, istrinya, suaminya gitu ya, keponakannya semua segala macam. Di Indonesia kan begitu. Tetapi kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang bagus, waduh, Indonesia ini sangat-sangat gila banget ya Pak. Jadi kita ini masih di bawah sekali. Amerika pun hari ini Pak, setelah Cina maju begitu besar, tahun ini Amerika mencanangkan pertumbuhan 7%. Selama ini pertumbuhan Amerika itu hanya 3-4% gitu. Sementara Cina itu pertumbuhannya itu mendekati 10%, 9%, dulu malah 15%, 12%. Jadi Indonesia sementara itu berapa Pak? Indonesia dengan kekayaan yang begitu luar biasa ya, dengan penduduk yang lebih sedikit 1/5 daripada Cina gitu. Dengan begitu banyak hal yang belum diolah gitu. Pertumbuhannya cuma 5-6% gitu. Wow. Jadi apa namanya? Nah, kenapa Cina bisa begitu dahsyat ya? Sejak tahun 1978 sejak Deng Xiaoping keluar dari penjara gitu. Dan tahun 81 beliau betul-betul mulai memimpin tuh, pertumbuhan Cina itu hampir tidak terbendung. Nah, siapa yang membesarkan? Bukan orang Cina sendiri gitu kan ya. Tetapi orang-orang luar yang diundang oleh pemerintah Cina untuk bersama-sama membangun Cina. Dan mereka melihat bahwa Cina punya masa depan. Jadi mereka masuk ke sana. Mereka ikut bantu dan lain-lain. Nah, saya tahu bahwa kita punya banyak orang pintar di zamannya Pak Harto, zamannya Pak SBY, Pak Habibie gitu. Tetapi sesuatu terjadi sehingga orang-orang pintar dari luar ini tidak membangun Indonesia dan hanya membangun
ya mohon maaf ya, beberapa orang saja. Jadi sayang luar biasa. Jadi ketika saya lulus dari S2, kami yang ada di University of Oregon itu yang orang Asia Tenggara ya Pak, kita menerima surat dari Lee Kuan Yew pada waktu itu. Jadi lulusan dari MBA ya Pak, MBA dari Filipina, Malaysia, Indonesia, itu kami menerima surat. Singapura pada waktu itu mau berkembang dan kami diundang gitu, untuk jadi pegawai negeri di situ. Kita berkumpul dan kita mengatakan, waduh, Indonesia, Singapura itu mungkin cuma sepertiganya Jakarta gitu. Apa yang mau diharapkan? Jadi pada waktu itu kami ya nggak anggap serius. Sekarang Singapura itu mungkin 12 kali lipat Indonesia kalau saya dengar income per kapitanya. Jadi misalnya satu kali lagi kalau kita melihat India dengan Cina, India kalau saya tidak salah merdeka tahun 46 ya. Terus Cina tahun 49. India sudah punya bahasa Inggris, Cina tidak punya bahasa apa-apa gitu. Hari ini India tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan Cina. Tapi orang-orangnya luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat perusahaan-perusahaan paling maju di Indonesia, di dunia itu pemimpinnya orang-orang India semua. Jadi jelas bahwa orang-orang India itu kepandaiannya tidak kalah dengan siapapun di dunia. Tapi negaranya luar biasa parah, gitu ya, luar biasa miskin. Nah, mereka mau menyalahkan siapa? Jadi pada akhirnya ya pemerintahnya, gitu ya, pemerintahnya. Nah, sekarang kita sangat beruntung, ya, karena ada Pak Jokowi, gitu ya, ada bapak-bapak kita yang lain. Jadi kemungkinan semoga ya di kemudian hari ini Indonesia bisa maju luar biasa, bukan hanya orang-orang dengan dengan keluarga tertentu saja. Iya. Nah, jadi alasan Pak Steve pulang, apakah juga punya satu sebagai anak bangsa ingin membangun negeri Indonesia, begitu Pak? Iya, saya merasa mendapatkan panggilan saya itu ngajar mungkin Pak ya, atau sharing. Saya percaya bahwa segala sesuatu dimulai dari kesehatan pikiran kita, Pak. Kalau sampai suatu negara maju, itu karena orang-orangnya berpikir maju. Ya. Nah, ada yang mempengaruhi. Ketika kita lahir, kita tidak langsung berpikir maju. Ada orang-orang yang sehat di sekitar kita, yang mempengaruhi kita untuk maju. Orang-orang yang membuat supaya kita tidak memikirkan diri sendiri. Negara yang mau berkorban, seperti kalau kita ngikutin perjalanan Cina sampai hari ini. Siapa itu? Kaisar keuangan Cina gitu ya. Dia bilang, angkatlah saya, dan kemudian saya mau pesen 100 peti mati gitu ya, dia bilang. 99 untuk orang-orang yang paling banyak berkorupsi, dan 1 untuk saya pada saat saya dibunuh oleh mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah siap untuk berkorban. Nah, itu tidak muncul begitu saja, Pak. Tetapi ada contoh, ada orang-orang yang memberikan contoh. Gitu ya. Jadi kalau sebuah negara terlalu banyak orang yang memikirkan diri sendiri, ya yang paling kaya yang akan menang, gitu, pasti. Nah, Amerika begitu. Jadi di Declaration of Independence-nya itu mereka percaya bahwa setiap orang bertanggung jawab penuh untuk kebahagiaan individunya. Itu menurut saya membatasi kemajuan mereka. Oke. Jadi artinya pada saat sekarang ini kalau Pak Steve lihat, sebetulnya kesempatan yang sangat besar dalam masa sekarang untuk membangun bagi kehidupan kita sebetulnya ya Pak ya. Karena begitu besarnya potensi yang ada di Indonesia ya. Luar biasa. Namun betul. Jadi apalagi ya dengan Obama gitu ya, Indonesia jadi agak populer gitu kan. Terus kemudian Jokowi ini tokoh luar biasa ini. Jadi kita sekarang Indonesia kan sekarang menjadi presiden gitu ya, dari G20 gitu. Jadi luar biasa. Nah, kita mestinya gunakan kesempatan ini untuk bersahabat dengan orang-orang dari luar gitu ya, orang-orang dari luar. Betapa kita bisa belajar banyak. Gitu ya. Orang-orang dari luar itu sudah maju. Jadi mereka juga kepengen seluruh dunia maju.
Hanya orang-orang yang belum maju itu yang kepengen dia maju sendiri gitu ya. Nah itu banyak orang Indonesia yang sayangnya masih begitu gitu ya. Saya kepengen maju sendiri gitu. Sayang sekali. Oke. Nah, sepanjang perjalanan ini kan Bapak sangat lama ya di pendidikan di Barat gitu ya. Terus melihat juga sebetulnya potensi yang besar gitu yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau menurut pandangan Pak Steve, apa yang membuat sebetulnya orang-orang Indonesia ini nggak berpikir untuk maju gitu Pak? Kalau kita melihat ya sejarah dari negara Cina misalkan ya, begitu Cina terjadi satu perubahan, masyarakatnya kan semua ikut mendukung dan langsung dibuka langsung perubahan luar biasa begitu. Nah, kira-kira kalau di Indonesia ini menurut pandangan Pak Steve, apa yang menghambat mereka untuk bisa berubah gitu? Padahal segala potensi yang ada di Indonesia tidak kalah gitu. Kalau mau dibilang kita di Asia Tenggara penduduk paling besar ya Indonesia gitu. Potensi paling besar ada di Indonesia. Iya. Kita bisa maju dalam segala hal ya Pak ya. Tetapi ada satu yang paling penting ya menurut saya, yaitu mutu dari pikiran kita. Semuanya, dasar dari segala-galanya itu adalah mutu dari pikiran kita. Ya. Jadi kita harus melihat mutu dari bangsa kita, pikirannya seperti apa. Gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang khotbah gitu kan ya, khotbah. Tetapi berani nggak gitu ya untuk apa namanya khotbah di depan umum, berdebat. Gitu. Berdebat saja, jadi bukan dengan apa namanya, bukan dengan pengikutnya saja, tetapi secara umum. Gitu. Berani nggak? Kelihatan nggak? Nah kan apa namanya, zaman-zaman perdebatan itu kan kita bagus ya, ada mata naswa dan lain-lain. Gitu. Jadi kelihatan kan ya Pak. Mutu dari pemikiran beberapa orang itu seperti apa. Jadi menurut saya itu karena kita memang kurang invest Pak, kurang investasi untuk pendidikan. Seharusnya pendidikan itu gratis memang, seharusnya. Jadi pendidikan sama kesehatan, dua hal ini yang di luar kontrol manusia. Itu seharusnya pemerintah yang tanggung. Jadi tidak bisa bahwa apa namanya sekolah yang bagus hanya untuk orang yang kaya, terus kesehatan hanya untuk orang yang kaya, itu resep yang sangat buruk. Dan itu yang dilakukan apa namanya? Amerika kelihatan bangga sama hal itu. Tapi menurut saya itu akan menjadi kekalahan mereka. Oke. Baik, luar biasa sekali ya ininya. Kalau gitu sebetulnya kita ini sekarang sedang dengan masukan dari Pak Steve ini kita harus bisa mempersiapkan sebenarnya untuk membangun kita maju ya dalam kondisi sekarang ini ya. Nah, sekarang kira-kira nih Pak Steve, kita mau dapat pengalaman juga dari Pak Steve. Dalam sepanjang perjalanan karir Pak Steve gitu ya, sampai akhirnya di puncak, kita mau tahu gitu. Apa sih yang bisa membuat Pak Steve bisa sampai ada di puncak begitu Pak? Sampai posisi gitu Pak. Mungkin ada satu strategi yang Bapak lakukan atau mungkin proses cara Bapak di dalam bekerja sehingga itu menjadi suatu model bagi orang lain pelajari. Oh ya, kalau saya mau maju, nah pemikiran inilah yang mungkin kita bisa dapatkan dari Pak Steve gitu. Kira-kira ada strategi-strategi gitu Pak? Saya tidak berani ngomong ya Pak, karena orang-orang yang sukses itu jauh lebih banyak daripada saya, dan mereka mengetahui lebih banyak daripada saya. Tapi kalau saya ditanya, maka salah satu yang akan membuat kita maju itu adalah sadar ya Pak, bahwa yang tidak kita ketahui, itu tidak kita ketahui. Jadi artinya kita betul-betul tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Nah, karena kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, maka kita biasanya lebih memperhatikan apa yang kita ketahui, Pak. Walaupun itu mungkin sangat sedikit. Nah, jadi orang yang tahu sedikit, itu ngomongnya belum tentu kalah, Pak, sama orang yang betul-betul tahu banyak. Nah, orang yang tahunya sedikit, itu kalau yang diketahui oleh dia itu banyak pengikutnya, maka orang ini bisa menonjol, Pak. Karena pengikut-pengikutnya tahunya juga cuma itu. Jadi kembali, hal itu menentukan mutu, Pak, mutu pikiran dari pemimpin. Kalau seorang pemimpin merasa bahwa dia begitu hebat ya, karena dia banyak pengikut dan pengikutnya melulukan dia, gitu.
sehingga dia berhenti belajar, maka seluruh komunitas itu jadi korban. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang gini Pak Fasir, kan sepanjang perjalanan Bapak gitu ya, pasti mungkin ada satu titik di mana Bapak mengalami satu kesulitan gitu. Entah mungkin dalam perjalanan karir kah, atau mungkin dalam kehidupan. Nah, kira-kira boleh berbagi nggak nih Pak? Kira-kira kesulitan yang mungkin masih membekas, berkesan sama Bapak, tapi Bapak bisa overcome dari situ, bisa melewati itu dan akhirnya naik gitu. Ada Pak? Banyak ya Pak, tetapi saya ini salah satu kelemahan saya itu satu Pak, pelupa Pak. Pelupa. Oh gitu ya. Jadi hal-hal itu saya lupakan gitu. Tapi yang saya ingat adalah bahwa kita pasti akan mengalami itu Pak. Dan pada saat itu Pak, kita butuh orang lain. Pada saat itu kita butuh teman. Oke. Saya melihat beberapa teman yang luar biasa ya Pak. Dan ketika mereka mengalami kesulitan, mereka jatuh itu tidak bangkit lagi. Karena pada waktu mereka hebat, mereka tidak punya teman Pak. Mereka memang tidak tahu begitu atau bagaimana, tapi mereka tidak punya teman gitu. Jadi entah kenapa orang-orang menghindari gitu. Jadi pada saat mereka mengalami kesulitan ya Pak, orang-orang yang bisa membantu mereka itu juga mungkin tidak tahu atau tidak mau atau apa gitu. Jadi kembali makin saya tua ya Pak, saya makin tahu bahwa kita betul-betul membutuhkan orang lain, sangat membutuhkan orang lain. Bukan cuma membutuhkan keluarga kita ya Pak, tetapi teman ya. Bahkan seringkali orang yang asing gitu ya, itu yang betul-betul banyak bantu kita. Gitu ya. Jadi karena teman dan orang lain itu dia sehingga kita bisa sehingga bisa keluar gitu Pak dari betul sekali Pak. Yang menjadi pemikiran kita, karena kadang-kadang orang itu kan ketika dia mengalami kesulitan itu dia nggak tahu bagaimana, tapi pemikiran dia yang dia pikirkan kesulitannya itu terus gitu ya, sehingga dia nggak bisa keluar gitu ya Pak ya. Betul sekali Pak. Betul. Jadi itulah sebabnya juga kalau kita perhatikan di lingkungan kita, banyak orang yang karena nggak bisa keluar dari kondisi itu, sehingga akhirnya mengakhiri dirinya di bawah pohon toge gitu Pak. Betul Pak. Karena memang betul ya Pak. Karena pada saat kalau psikologi bilang itu pada saat kita panik ya Pak. Pada saat kita panik itu hormon-hormon yang keluar itu membuat kita sulit berpikir Pak. Lebih sulit berpikir. Jadi ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam ancaman sesuatu, itu justru jauh lebih enak menghadapi situasi itu pada saat kita rileks Pak, daripada ketika kita menghadapi kesulitan pada saat kita tegang. Nah, beberapa kesulitan itu sulit sekali dipecahkan ya pada saat kita tegang, sehingga nggak keluar jalannya. Dan karena solusinya itu aja dari orang-orang yang sekeliling yang hanya itu aja ya, akhirnya ya udah deh. Gitu deh. Nah, ini pelajaran yang bagus nih ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, jadi satu kondisi kadang-kadang memang kita membutuhkan orang lain. Kalau pada saat kita pada saat lagi kita di bawah ya, mungkin kondisi pandemi ini banyak orang, teman-teman di sekeliling kita mengalami hal demikian. Nah, tentunya carilah teman-teman yang baik gitu ya, yang bisa membantu kita, yang mendukung kita. Jangan asal teman gitu Pak Steve ya. Nanti kalau asal teman malah jadi jerumus ya Pak. Ya, sesungguhnya pada saat-saat ini kita perlu menjadi teman bagi orang lain, Pak. Jadi kita tidak menunggu supaya kita mengalami kesulitan gitu ya. Tetapi kita sudah melihat begitu banyak kesulitan di sekeliling. Ini adalah saat terbaik, Pak, untuk make friends ya, Pak. Karena banyak sekali orang yang kesulitan. Ini adalah saat bagi kita untuk betul-betul secara tulus membantu orang lain. Banyak sekali orang-orang yang udah buntu, Pak. Nah, itu butuh kita gitu ya, butuh kita. Jadi kalau kita mau punya banyak teman, ya saat ini. Best time. Ya, tapi asal jangan kitanya sendiri lagi kesulitan ya gitu. Iya. Ya, kalau
kesulitan, saya aja lagi nggak dibantu, gimana saya mau bantu orang, kata dia itu Pak. Oke, tapi anyway kita sebagai kawan, sebagai teman, ya kita harus bisa membantu teman-teman kita yang untuk saling mendukung gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, baik, Pak Steve. Mungkin ini sekilas yang kita pelajari dulu bagaimana Bapak bisa kita akan menyambung ke dalam materi yang Bapak siapkan nih, karena judul Bapak ini sangat filosofis sekali nih, menarik sekali gitu. Nah, mungkin kita akan masuk ke sana gitu, Pak. Boleh, Pak. Saya punya waktu berapa lama, Pak? Tinggal 30 menit saja, Pak. Ya, 25 menit lah. Oke, ya. Pak. Silakan. Jadi, Pak, saya share screen ya, Pak. Ya, baik. Silakan, Pak Steve. Oke, Pak. Thank you ya, Pak Ari. Terima kasih, Pak Steve. Menyenangkan ini. Materinya luar biasa. Pengalaman hidupnya juga luar biasa. Oke. Tanpa nama. Kelihatan ya, Pak? Baik, kelihatan. Mungkin dibesarkan ya. Iya, oke. Ya, judulnya ini nih, Pak. Biar mungkin orang tahu apa maksudnya ini, Pak. Tanpa nama, tanpa tujuan. Ya, jadi nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat apa artinya gitu ya, Pak ya. Silakan, Pak. Ya, silakan. Pertama-tama memang saya mengharapkan bahwa semua teman yang mendengar, ya, Pak Hari, Bu Yuni, ya, dan teman-teman yang melihat dari sini atau dari YouTube dan lain-lain ya, wish you happiness. Gitu. Nah, ini biasanya ketika kita umur panjang, ketika kita ulang tahun ya Pak, banyak teman yang mengharapkan kita happy, panjang umur, sehat sejahtera, banyak kawan tanpa penderitaan dan lain-lain. Nah, kita yang diharapkan. Jadi saya mau cerita sedikit ya tentang sebuah kisah gitu ya, di mana anak-anak ini diundang masuk ke dalam sebuah rumah gitu ya, terus oleh yang punya rumah dikasih tahu kalian boleh masuk ke pintu sana, dia kasih lihat sebuah pintu ya. Nah di pintu itu ada banyak macam-macam ya, apapun kalian boleh ambil. Jalan yang kalian jalani itu akan membawa kalian ke ujung jalan. Nah dalam perjalanan kalian boleh ngambil sebanyak mungkin, tetapi sampai di ujung. Tapi begitu kalian lewat, kalian sudah boleh berbalik ke belakang. Gitu. Sekali lewat ya sudah. Gitu ya. Nanti kita lihat di ujung jalan nanti siapa yang paling bahagia, yang paling sukses. Gitu ya. Nah, anak-anak itu diizinkan masuk dan mulailah ya mereka, karena saya tidak punya gambarnya, saya ngambil itu. Tapi ini mirip nih. Jadi semua anak-anak itu mulai sibuk ya, ngambil ya macam-macam. Singkat cerita, ketika mereka tiba di akhir perjalanan, ya mereka sudah membawa banyak sekali permen. Ya, mereka saling membandingkan, kamu dapat berapa, saya dapat berapa. Kita mesti ingat ya bahwa di dalam perjalanan itu banyak sekali permen-permen segala macam. Ya. Nah, beberapa orang mengumpulkan banyak sekali karena cepat sekali ngambilnya, tangannya juga besar, dia juga punya kantong, gitu ya, dan lain-lain. Ketika itu maka guru ya atau yang mengadakan acara itu bertanya, loh si Jasmine mana gitu ya? Tadi kelihatan kok enggak ada. Gitu. Nah mereka terpaksa nunggu gitu ya. Dan sesudah beberapa jam nunggu maka muncullah Jasmine gitu ya. Dan dia bilang, si Jasmine, ya sorry gitu ya. Dia bilang, saya memang melihat permen, dia bilang, tapi saya juga melihat pemandangan. Dia bilang. Dan pada saat saya melihat pemandangan, karena saya tahu saya tidak akan boleh berbalik lagi, ya saya menikmati pemandangan itu. Saya mencium bunga-bunga, saya mengambil daun, gitu ya. Saya berbaring sebentar di situ. Gitu. Nah, jadi pada akhir perjalanan, ya teman-teman banyak anak yang bawa pulang permen. Gitu ya. Jasmine bawa pulang permen juga, tetapi juga memori, ya, juga suatu pengalaman dan lain-lain. Jadi kita harus tentu saja semua yang ngumpulin permen ya jadi kepikir gitu ya. Aduh, kenapa saya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Jasmine gitu ya. Kenapa? Jadi pelajarannya adalah bahwa kita harus waspada sebetulnya dalam menjalani hidup gitu ya. Apa sebetulnya yang kita kumpulkan gitu ya. Jadi kalau kita melihat sejarah manusia ya, ini gambar perbudayaan orang Indian ya, oleh orang-orang Spanyol ketika orang-orang
ya orang-orang Portugis juga, orang Spanyol juga gitu ya. Itu ketika masuk ke tempat yang di mana mereka menang ya, maka penduduknya itu diperbudak sana gitu. Begitu juga perbudakan oleh orang-orang hitam ya, oleh orang-orang Eropa gitu ya, pada saat kolonial ya dan lain-lain itu juga itu. Ya. Sampai akhirnya Abraham Lincoln ya dengan berani apa namanya minta supaya perbudakan dihapuskan. Nah, sekarang gimana? Masih ternyata ya perbudakan itu masih ada, tapi kita sendiri yang diperbudak oleh pekerjaan kita gitu ya. Nah, ini salah satu tempat yang paling terkenal di dunia ya, Jepang ya. Saya tinggal di situ setahun waktu itu. Dan saya melihat setiap hari itu luar biasa ya. Jadi ini Rabbi Kushner ya, dia bilang tidak ada satupun orang yang ketika berbaring di ranjang kematiannya berkata bahwa saya berharap untuk menghabiskan waktu lebih banyak di kantor. Jadi karena itu hati-hati ya pada waktu hidup itu seperti apa. Ya. Jadi sebetulnya apa sih yang kita kejar? Kalau kita lihat, maka sebetulnya tidak jauh-jauh. Ya. Yang kita kejar itu adalah ya pepatah Indonesia bagus ya, wanita, gitu kan ya, nama, gitu ya, harta, ya, dan reputasi dan tahta, gitu ya. Ini harta, wanita, tahta, nama, gitu ya. Itu rata-rata itu adalah yang kita menghabiskan banyak waktu untuk mengejar hal ini. Itu adalah yang kita lakukan. Karena kita anggap bahwa itu akan membawa kita happiness gitu. Menurut saya. Dan menurut saya ini, dari mana sayanya itu? Karena orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi salahnya di mana? Salahnya ya pada saat orang-orang yang mengejar itu, kita lihat pada akhir hidupnya gitu ya. Apakah mereka happy? Ya, pada saat mereka sendirian ya. Kalau mereka ada di depan umum ya pasti kelihatan seolah-olah happy. Salahnya di mana? Salahnya adalah bahwa apa yang kita anggap akan membawa kita bahagia, itu yang kita kejar. Nah, kita mengira ya bahwa sekali kita mengejar, maka selamanya itu akan bertahan. Ya. Kita akan bertahan. Namun, ketika kita ditanya oleh coach kita, maka jelas sekali bahwa semua itu tidak ada satupun yang permanen. Tidak ada satupun. Apakah itu wanita, apakah itu nama, apakah itu harta, ya, apakah itu tahta, ya. Tidak ada satupun. Tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian. Jadi apa yang kita lihat terjadi, itu adalah orang-orang ini mengejar harta, tahta, wanita, nama, gitu ya, yang tidak permanen, dan ketika berkurang, maka mereka mengejar lagi, gitu ya, mengejar hal yang sama lagi, yang kemudian juga tidak permanen, gitu ya, sampai mereka meninggal. Nah, jadi kita melihat bahwa banyak orang yang meninggal sia-sia. Seperti ini adalah foto dari orang-orang Jepang ya yang meninggal karena bekerja terlalu keras. Ini wanita ini meninggal di bis gitu. Dan ini adalah cowok yang meninggal di kereta api. Jadi banyak sekali yang terjadi seperti ini. Untuk apa? Untuk apa? Apakah orang-orang ini betul-betul berbahagia? Jadi kalau kita mengharapkan permanen, padahal kenyataannya itu adalah impermanen, maka sudah pasti itu adalah rumus paling pas gitu ya untuk tidak berbahagia. Itu sudah pasti, nggak usah ditanya lagi. Jadi kalau kita berharap bahwa es krim kita itu akan beku terus, tapi begitu kita makan terus langsung leleh, sudah pasti tidak bahagia. Nah, sebaliknya, kalau kita memang mengharapkan bahwa segala sesuatu itu impermanen, dan kenyataannya memang impermanen, karena kenyataan memang demikian, maka sebetulnya kita sudah mulai mempersiapkan diri kita gitu ya, untuk bahagia. Karena apa yang kita harapkan sama dengan kenyataan itu. Nah, jadi salahnya di mana lagi kalau gitu ya? Apalagi ini salahnya ya, yaitu adalah bahwa perasaan kita itu selalu goes up and down. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, maka kita seringkali terbawa oleh perasaan kita, ya.
kebahagiaan itu adalah perasaan bagi kita, dan kita kepingin terus meningkat terus meningkat. Gitu. Begitu kita perasaan kita unhappy, kita nggak senang hati. Gitu. Siapa yang membuat kita merasa unhappy? Padahal walaupun tidak ada siapa-siapa, perasaan kita juga tetap akan goes up and down, gitu. Sudah pasti. Apalagi yang goes up and down, ya pikiran. Ya. Pikiran kita juga, pikiran kita itu datang pergi, ya ada yang positif, ada yang negatif, dan itu adalah pikiran kita. Namun begitu kita masuk ke dalam pikiran kita, maka kita biasanya tidak sadar lagi. Gitu ya. Kalau kita, mungkin ya, ada teman-teman yang tidak pernah mengalami salah paham. Ya, itu tidak tahu saya. Tetapi saya sering sekali mengalami salah paham. Jadi saya mengira orang itu begitu, tetapi ternyata dia baik. Gitu ya. Saya mengira dia sengaja, tapi ternyata dia tidak sengaja. Jadi artinya pikiran-pikiran saya itu sendirilah yang salah. Gitu ya. Bukan selalu apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi perasaan dan pikiran maupun apa yang oleh tubuh kita dirasakan, tubuh juga naik turun gitu ya. Kita bisa sehat, kita bisa sakit, gitu. Kita bisa seger, kita bisa lemes, gitu. Dan tubuh kita kalau kecil kita juga makin tumbuh ya, jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, kemudian jadi tua, gitu kan ya. Itu juga berubah terus gitu ya. Dan baik perasaan, senang, cemas, khawatir, sedih, gembira, itu perasaan. Pikiran positif, optimis, pesimis, curiga, lega, percaya, maupun tubuh, sakit, sembuh, seger, lemes, semua berubah terus. Karena mereka apa? Karena mereka impermanen. Dan semua itu bukan kita, ya, bukan kita. Namun kadang-kadang kita tidak sadar saja. Ketika perasaan itu muncul, dia menguasai kita. Pada saat pikiran itu muncul, dia menguasai kita. Pada saat tubuh kita merasa tidak enak, kita dikuasai. Jadi itu bukan kita. Jadi karena itu seperti yang dikatakan Pak Ari, kita perlu belajar dari orang yang betul-betul tahu bahagia itu kayak apa. Karena semua yang naik turun itu membuat kita tidak berbahagia. Ya. Matthew Ricard, PhD, yang mempunyai PhD dari Molecular Biology dan dikenal sebagai manusia paling berbahagia di dunia, ketika diminta untuk menjelaskan tentang kok bisa ya kamu bahagia banget gitu. Dia bilang bahwa bahagia itu sebetulnya bukan perasaan. Bahagia itu adalah skill. Jadi kalau kamu berharap perasaan ya salah, berarti skillmu masih belum. Jadi itu suatu skill. Karena apa? Karena tidak ada satu hal pun di dunia ini yang permanen. Nah, orang-orang yang tidak bahagia itu sudah pasti adalah mereka yang berharap bahwa apapun yang mereka miliki itu akan permanen. Bahwa orang-orang yang sayang sama mereka akan sayang terus. Bahwa orang-orang yang ada di sekitar mereka akan ada terus. Bahwa rambut mereka akan ada terus, akan putih terus, wajah, kulit mereka akan kencang terus, mata mereka akan tajam terus. Tidak ada, katanya Matthew Ricard. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang permanen, dan kita tidak bisa mengontrolnya. Dan jadi kebahagiaan, lucunya dia bilang, lucunya justru kita tidak usah ngoyo gitu ya untuk jadi bahagia, karena kebahagiaan tidak tergantung apapun. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita bisa menguasai skill ini, sebetulnya kita tidak usah nunggu. Cuman kalau bahagia tidak tergantung pada apapun, kayak apa caranya? Caranya ketika menarik nafas, ketahuilah bahwa kamu sedang menarik nafas. Jadi tidak usah nunggu nafasnya kayak apa, atau pakai oksigen, atau pakai apa, bisa lebih happy. Tidak usah. Ya. Pada saat menarik nafas, tariklah nafas. Apalagi pada saat makan, ketahui sungguh-sungguh bahwa kamu sedang makan. Dan nikmati makanan itu. Kalau brokoli ya brokoli, kalau wortel ya wortel, kalau daging ya daging, kalau ikan ya ikan. Gitu. Dinikmati banget. Gitu ya. Bagaimana caranya lagi? Ya, ketika bekerja, ketahui ya bahwa kamu sedang bekerja. Kalau terima telepon, ketahui bahwa kamu sedang terima telepon. Dan berikan seluruh hatimu di situ. Jadi kebahagiaan
itu tidak perlu menunggu sampai kita kaya. Apapun yang dikatakan oleh buku-buku yang dijual di mana-mana, ya, tidak perlu menunggu. Dan tidak perlu menunggu nasihat dari orang-orang yang sekeliling. Kita bisa bahagia saat ini. Kita tidak perlu menunggu sampai dikasih tahu ini dulu terkumpul, ilmu terkumpul, baju terkumpul, duit terkumpul. Tidak usah. Kita tidak perlu menunggu sampai orang memuji kita, sampai kita punya rumah bagus, sampai kita punya baju bagus. Jadi kebahagiaan bisa terjadi saat ini, ya karena tidak ada jalannya kebahagiaan itu. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Yang ada adalah saat ini. Nah, namun pikiran kita memang perlu dirubah, pemikiran kita. Jadi kalau mau bahagia, memang kita mungkin bisa niru filsafat dari orang Jepang, ya. Ikigai, yaitu lakukan apa yang Anda sukai, lakukan apa yang Anda bagus, ya, mampu lakukan lebih dari orang lain, mampu lebih dari kebanyakan dari orang lain, sehingga Anda mendapatkan income dari situ, ya. Dan kemudian yang Anda lakukan memang dibutuhkan oleh manusia, gitu ya, oleh dunia yang lain. Ini terus terang teman-teman, ya, ini sangat saya percayai, ya, sangat-sangat saya percaya. Yaitu kalau kita bekerja, tidak perlu nyari yang harus yang gajinya paling besar. Tapi apa yang kita suka lakukan setiap saat, setiap hari. Jadi orang ini misalnya, ya, orang ini adalah post office di Amerika, gitu ya. Dia punya gelar, gitu. Tetapi dia senang untuk ngirim pos, gitu ya. Kenapa? Saya menikmati, dia bilang, mengunjungi orang-orang yang kesepian di rumah. Mereka itu biasanya menunggu surat yang saya bawa, gitu ya. Jadi ketika saya datang, mereka sudah langsung senang keluar dari pintu menyambut saya. Saya senang melakukan itu. Bahkan orang-orang yang kesepian itu karena sudah tua, ya, sering tahu kapan saya tiba dan mereka sudah menyiapkan cookies, menyiapkan teh, menyiapkan kopi, ya. Jadi dia senang seperti itu. Saya tidak akan menggantikan pekerjaan saya dengan pekerjaan yang lain, jadi engineering, jadi computer science, walaupun gajinya mungkin 2 kali lipat, ya. Nah, ini juga, gitu ya. Ini juga suatu pekerjaan yang kita bisa lakukan, ya, karena berguna sekali bagi lingkungan, ya. Dan misalnya ini saya lupa namanya bapak ini, ya, di Bali, sekitar sebulan yang lalu saya ke sana, gitu. Saya melihat ini beneran, gitu, yaitu Price for Plastic, ya, kalau saya tidak salah, Price for Plastic gerakannya itu. Jadi dia minta orang-orang Bali untuk mengumpulkan plastik, kemudian dibawa pergi ke banjarnya sendiri-sendiri untuk ditukar dengan beras, ya. Wah, itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Idenya hanya begitu, kemudian dia mengkhotbahkan, dan kemudian banyak banjar yang mensupport, dan kemudian banyak sekali orang yang mengirimkan beras-beras, dan beras-beras itu disiapkan untuk para penduduk Bali yang mengumpulkan plastik. Jadi hari ini teman-teman kalau Anda ke Bali, ada perbedaan, gitu, bahwa banyak plastik yang sudah bersih, gitu. Siapa yang membersihkan? Orang Bali. Yaitu karena ada satu orang yang berpikir. Ya. Jadi mikir tidak usah harus sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Nah ini mungkin Anda ya pintar apa segala macam, tapi Anda suka menjadi suka ngajar, gitu ya, suka menjadi guru les atau guru apa, ya so be it, gitu ya. Jadi tidak usah nunggu bahagianya itu pada waktu tua nanti, gitu ya. Tapi ya nikmati, gitu ya. Dengan ini maka kalau kita lihat ya banyak sekali teman-teman yang kita peroleh, ya banyak sekali. Nah mungkin ya Anda punya bakat menjadi guru, ya. Di Amerika ada gerakan ya yang namanya itu Teaching for America, ya, yang kemudian sama Pak Anies Baswedan dijadikan Indonesia Mengajar, gitu ya. Yang beliau tahu tentang itu terus kemudian sama beliau terus dipopulerkan di Indonesia dengan Indonesia Mengajar. Tapi itu
sudah puluhan tahun ya di Amerika. Jadi di Amerika sendiri pun teman-teman yang notabene ya kira-kira negaranya itu mungkin 30 sampai 50 kali lebih kaya daripada Indonesia gitu ya. Tetap perlu guru. Dan kalau kita perhatikan banyak sekali murid yang nggak lupa gitu ya sama gurunya. Gurunya mungkin bisa lupa sama muridnya, tapi murid tidak lupa sama gurunya. Ya. Jadi kalau kita sudah jadi guru, aduh rasanya kita ini guru yang baik ya, guru yang baik. Maka bukan cuma masa depan kita bahagia gitu ya, tapi masa sekarang pun kita juga bahagia. Misalnya video yang mungkin Anda pernah lihat ya, Putin tuh ya lagi ke susu-susu, lagi mau jalan, mendadak dia ngeliat gurunya. Langsung dia berhenti pergi ke gurunya, dirangkul gitu ya. Gurunya yang sudah tua, dia tanya gimana keadaanmu apa segala macam. Waduh, gurunya sampai semua ya para pejabat yang ada di ruangan Kremlin itu ya langsung stop gitu ya, langsung melihat betapa hormatnya Putin kepada gurunya. Jadi teman-teman, jadi ya marilah kita memilih hidup yang tak terbatas, ya. Kebahagiaan yang tak terbatas, dan kedamaian yang tak terbatas. Dan ini bukan ada di masa depan ya teman-teman, tetapi ada di saat ini. Jadi cuman apa yang mesti kita korbankan ya untuk mencapai hidup tanpa batas, kebahagiaan tanpa batas, dan kedamaian tanpa batas. Apa yang mesti kita korbankan? Cuman satu, yaitu egoisme ya, keinginan bahwa kita harus happy terus sesuai dengan apa yang kita pikirkan setiap saat tanpa terkecuali. Ketika egoisme itu bisa kita kalahkan, maka betul-betul miracles terjadi. Kebahagiaan itu datang sendiri. Jadi teman-teman ya, untuk sangat berbahagia ya, kita bisa saat ini juga. Ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Saya stop sharing di sini. Oke, luar biasa Pak Steve. Nah mungkin ini ada saya nggak tahu. Ini ada yang mau bertanya nih ya. Saya bacakan ya. Yeah. Izin bertanya ya Pak. Bagaimana cara kita tetap merasa dan menebarkan kebahagiaan ke orang lain, di mana saat itu juga diri kita punya masalah dalam kehidupan, oleh Arya Sabta Putra. Gimana ininya Pak? Betul Pak Arya. Setahu saya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang lepas dari masalah. Tidak ada satupun. Kalau kita saat ini lagi ada di puncak, ya siap-siap. Pasti kita akan turun. Pasti. Kalau kita lagi di bawah, dan kalau Bapak merasa Anda di bawah, siap-siap aja Pak, Anda akan naik. Itu pasti. Tidak ada. Tidak pernah ada orang di atas terus. Itu tidak pernah. Mau Bill Gates kayak, mau Jeff Bezos kayak, yang sekarang kekayaannya 175 miliar US dollar gitu. Tidak ada. Jadi hati-hati ya pada saat kita di bawah itu. Perasaan kita itu loh yang ketika kita merasakan sedih, kita mengira bahwa kita yang sedih, Bapak. Enggak, bukan kita. Yang sedih apa? Perasaan. Dan perasaan itu bukan kita. Jadi amati saja, Pak. Seolah-olah kita lagi pakai sabun gitu. Perasaan itu sabun itu. Busa sabun itu sedang nempel sebentar. Jadi akan pergi. Apapun, Pak, perasaan Anda. Apakah Anda gelisah, takut, apa segala macam. Masalah itu tidak akan hilang seketika saat itu juga. Justru pada saat Anda mengalami masalah, pada saat itu Anda mesti apa? Tenang. Ya. Mengamati. Itu tugasnya gampang banget ya. Mengamati perasaan. Namun kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita terbawa oleh perasaan. Apalagi orang-orang di sekitar kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengalami masalah? Pikiran kita, Pak, mulai bermunculan. Drama kita mulai mendadak. Kita menciptakan drama.
Ini kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau iya itu terjadi, so what gitu ya? Ya itu terjadi. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Anda mungkin tidak setuju. Ada teman gitu, anaknya sakit, sakit ya. Jadi dia gelisah apa segala macam. Apa sih Pak yang bisa dilakukan? Apa pertanyaannya? Walaupun gelisah, walaupun cemas, semua orang gelisah dan cemas. Tetapi kan kita tidak perlu harus begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan? Memegang tangan anaknya, gitu ya. Memegang, memikirkan bagaimana membuat anak itu nyaman. Tapi kalau terus kemudian kan ditanyai, loh kamu kok enggak nangis gitu? Kamu enggak takut anakmu meninggal? Apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk mencegah anak itu meninggal? Sebetulnya di dalam dunia ini, apa sih yang bisa kita lakukan dengan kecemasan, ketakutan, macam-macam? Jadi kembali ke Matthew Ricard. Ketika perasaan itu mencekam diri kita, itu skill kita, keahlian kita, itu belum. Nah, kita ngelihat dah orang-orang yang dahsyat gitu ya. Ketika mengalami sesuatu, dia tenang aja. Ya, mungkin anaknya kena, ya dia diam aja. Tetangga-tetangganya ribut gitu. Kamu enggak cinta sama anakmu apa segala macam. Ya repot ya, repot. Ada orang yang reaksinya berbeda. Orang ini memang telah melatih dirinya. Mungkin sudah sangat banyak mengalami kesulitan. Ya sudah, mau apa? Gitu. Tapi pada saat itu dia bisa menggosok anaknya, dia bisa membuat anaknya nyaman. Pada waktu anak itu pergi, ya, dia juga menenangkan diri. Nah, ilmu ini sekarang dari Buddhis, sekarang ini udah diadopsi oleh pengobatan Barat. Jadi sekarang orang-orang Barat itu tidak lagi jerit-jerit, nangis-nangis kayak gitu. Tapi apa? Saya lupa ya caranya. Tapi bagaimana pada saat orang menjelang pergi, itu dibuat senyaman mungkin. Dan salah satu yang tidak boleh, itu adalah jerit-jerit, nangis-nangis. Itu tuh salah satu kesulitan yang sangat berat. Tentu saja ada kesulitan yang lain. Kita hutang, ya, hutang kita belum kebayar, kredit nagih, segala macam. Apapun itu. Saya punya teman yang rumahnya itu diambil sama bank. Jadi sudah dikasih surat gitu sama bank. Mau diambil lagi karena sebelum rumah itu lunas, kebetulan adiknya sakit keras sekali, ya. Kemudian dia pakai uangnya itu untuk bayar pengobatan adiknya karena adiknya tidak punya asuransi. Yang membuat para kami itu luar biasa kagum itu adalah ketika kita datang makan bareng gitu, sebab gajinya dia nggak besar, dia bilang, wah, bank akan ambil rumah saya karena gini. Terus seperti manusia biasa ya, kita, kamu nggak gelisah? Dia bilang situasi akan berubah. Dan walaupun saya gelisah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya sudah ngomong sama bank, mereka sudah berusaha untuk bantu situasinya gini. Adik saya juga tidak sembuh, tapi situasi akan berubah. Dan situasi berubah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Acan Chah, gurunya Acan Bram. Pada saat kita membeli mangkok itu sudah pecah. Kita belum lihat saja, tinggal tunggu waktu. Ketika kita beli mobil itu sebetulnya sudah mogok, tinggal tunggu waktu. Ketika kita beli ban itu sebetulnya sudah pecah. Kacamata kita sudah pecah. Ketika kita lahir, kita sebetulnya sudah meninggal, tinggal tunggu waktu. Jadi kita melatih pikiran kita bahwa apapun tidak ada perkecualian di dunia, tidak ada. Semuanya akan berlalu dan tidak selalu buruk gitu ya. Bagi kita buruk karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pada akhirnya memang begitu, mau diapain? Memang begitu. Hanya kita yang menuntut situasi realitas harus sesuai dengan keinginan kita. Dan itu tidak akan terjadi. Jadi keahlian kita lain harus kita ubah. Bukan meminta bahwa situasi tidak ada masalah, tidak ada. Oke. Baik, jadi mungkin kalau saya boleh tambahkan, ini adalah tergantung dari tingkat kebijaksanaan kita ya. Sehingga dari situ kita bisa memahami begitu ya Pak Steve ya. Bagaimana cara kita bersikap ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan yang bagus sekali nih Pak. Satu lagi nih Pak dari Pak Robin ya. Dia bertanya apakah kebahagiaan itu ada di dalam agama saja? Bisakah orang yang tidak mengenal Tuhan
atau tidak beragama menemukan kebahagiaannya juga? Terima kasih. Iya. Nah, ini pertanyaan begini itu membuat saya sebab Indonesia kan Pancasila, gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak agama-agama yang tidak ada Tuhannya? Ada. Jadi kita membedakan antara agama dengan spiritual, ya Pak. Agama itu kalau ada apanya? Ada ritualnya, ada upacaranya. Kalau spiritual itu enggak selalu ada ritualnya. Spiritual itu adalah mengembangkan pengertian kita tentang apa yang ada di luar dunia ini. Jadi agama itu tugasnya adalah memberikan ketenangan kepada umat yang memeluk agama itu. Spiritual itu adalah ketika kita sungguh-sungguh kepengen tahu, gitu ya, ada apa sih di dalam hidup ini. Gitu. Ketika kita menghabiskan waktu, ketika kita invest tenaga dan pikiran untuk betul-betul tahu, ya, sebetulnya kayak apa. Dan tentu saja orang-orang yang beragama itu tenang hidupnya itu karena sudah dikasih tahu sama tetua agama kayak gitu ya. Tetapi orang-orang spiritual, mereka yang betul-betul menemukan, mereka yang betul-betul melihat. Jadi kalau Anda, jadi apakah tadi pertanyaannya apakah yang berbahagia orang-orang yang beragama? Iya, kalau orang yang tidak beragama bisa bahagia nggak Pak? Justru kalau kita melihat, kita kenal nggak orang-orang yang beragama tapi tidak berbahagia? Banyak sekali Pak. Karena kebahagiaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama yang mereka peluk. Ada nggak orang-orang yang mengajar bahwa Tuhan menuntut ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, dan kemudian orang-orang itu mati-matian melakukan, dan kemudian setelah mereka melakukan, terus mereka tidak berbahagia, kemudian mereka pergi kepada petinggi agama itu, terus petinggi agama itu jawab apa? Tuhan mempunyai caranya sendiri. Gitu. Nanti pada waktunya tiba, kamu akan itu tidak jawab, itu tidak jawab. Atau petinggi agama akan mengatakan, ya kamu kurang, menurut kamu mungkin sudah, tapi menurut Tuhan tidak cukup. Kapan cukupnya, gitu ya? Kapan cukupnya? Kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau Anda mengejar, kalau Anda berusaha untuk memperdalam spiritualitas Anda, ada bahagia itu. Dan bukan bahagia karena makan es krim atau karena gaji kita dinaikkan. Tapi karena kita melihat bahwa wow, ternyata hidup ini betul-betul seperti itu. Ada yang sama dengan yang diajarkan agama, ada yang sangat berbeda dengan yang diajarkan agama itu. Dan kita seperti gambar 3 dimensi itu. Kalau Anda melihat, setiap penguasa agama akan mengatakan ini gambarnya ini gambarnya ini gambarnya itu, berbeda-beda. Tetapi kalau Anda melihat sendiri, dan Anda melihat bahwa ini tahu ya gambar 3 dimensi itu. Kalau Anda lihat dan keluar gambarnya, pemuka agama yang sana mengatakan ini gambarnya jerapah, pemuka agama yang situ mengatakan ini gambarnya kereta api, gitu. Yang sana mengatakan ini gambarnya taman, tapi Anda melihat sendiri bahwa itu adalah gambar seorang prajurit. Apapun yang mereka katakan, Anda tidak akan goyah. Karena Anda telah melihat sendiri. Spiritual adalah melihat sendiri. Tidak apapun yang dikatakan oleh pihak luar. Jadi yang Anda rasakan adalah kebahagiaan itu sendiri. Oke. Ya, begitu Pak Robin, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Jadi ini memang butuh tingkat kebijaksanaan dari masing-masing diri kita ini ya untuk menyerap semuanya ini. Karena ilmu ininya yang dibicarakan Pak Aziz ini sudah tinggi gitu ya. Harus sudah bisa masuk nih. Oke. Nah, ada lagi mungkin yang ini. Oke, nggak ada ya. Nah, baik. Nah, Pak Steve, ini karena waktu jua yang kita harus berpisah ini, Pak. Sudah 1 jam lebih kita berbicara ini, karena menariknya ini sampai lewat ini, Pak. Oke, mungkin yang terakhir barangkali saya minta barangkali Pak Steve bisa kasih closing dari judul dan makna yang tadi Bapak sudah sampaikan
buat kita bisa mendapatkan insight atau hal-hal yang penting buat kita bisa terus membangun kehidupan ini gitu loh Pak. Kira-kira ada closing statement-nya Pak? Iya Pak. Jadi kita dididik ya oleh orang tua maupun sekeliling yang tujuannya itu baik. Tetapi belum tentu orang tua kita ya, dan maupun orang-orang sekeliling yang kita hormati itu betul-betul mengerti seperti Nadyorika. Skill mereka, ya mereka sendiri berbahagia nggak? Ya? Orang-orang tua kita itu dan orang-orang yang mengajari kita itu betul-betul berbahagia, santai nggak, damai nggak hidupnya, ya? Lucu nggak mereka, ketawa nggak mereka, atau mereka terbawa oleh perasaan mereka ketika masalah terjadi. Apakah mereka terbawa oleh pikiran mereka ketika masalah terjadi? Apakah mereka gelisah ketika tubuh mereka mengalami sesuatu? Kalau enggak, maka mereka sebetulnya membesarkan kita dengan cara terbaik yang mereka tahu. Nah, kenyataannya memang kita mesti belajar lagi. Dan salah satu yang luar biasa yang akan kita pelajari dari sains itu adalah bahwa 99,99% badan kita ini tidak ada. Itu nomor satu. Nomor dua, setelah kita mendalami spiritualitas, kita juga melihat bahwa yang ditemukan oleh sains itu sudah ditemukan oleh para ahli spiritual 5.000, 3.500 tahun yang lalu. Betul ternyata bahwa kita ini tidak ada. Bahwa tidak ada yang namanya spirit. Artinya apa? Bukan badannya tidak ada. Ada, tetapi setiap detik saya berubah. Pikiran saya berubah, perasaan saya berubah, persepsi saya berubah. Sensasi yang saya alami di tubuh saya berubah terus. Jadi sebetulnya Steve yang benar itu yang kapan gitu? Steve Senin ini jam 7 pagi atau yang jam 8 pagi gitu? Atau Steve yang 10 tahun yang lalu atau Steve 10 tahun yang lalu? Yang mana sebetulnya? Ya, yang mana sebetulnya? Ketika kita dilatih oleh sekeliling kita untuk mengatakan bahwa ya kamu itu ya kamu seutuhnya, ya coba dipotong-potong saja. Ketika dipotong gitu ya, tangan kita ternyata kita mengatakan itu bukan stick, itu tangannya. Gitu. Ketika kita memotong badannya, itu badannya bukan sticknya. Kita ambil lagi tangan itu, kita potong gitu ya, tangannya stick yang mana? Nggak ada lagi, itu jarinya itu segala macam. Jadi kalau ini kita membicarakan sesuatu yang sangat dalam di dalam waktu yang hanya sekian menit. Jadi tidak mungkin. Tapi yang saya katakan adalah bahwa ketika kita menguji benar-benar diri kita, tidak ada kita. Atau kita ini hanya lewat, gitu. Hanya lewat. Kita ini hanya lewat. Saya tidak ngerti pakai bahasa kayak apa lagi. Seperti angin gitu. Set gitu aja. Jadi begitu lahir sampai mati kita ini seperti angin. Jadi jangan terlalu mengandalkan kebahagiaan kita kepada perasaan kita yang seneng nggak seneng, seneng nggak seneng, seneng nggak seneng. Jangan mengandalkan kepada pikiran kita yang naik turun keluar pergi apa segala macam. Jangan mengandalkan kebahagiaan kita kepada sensasi tubuh kita. Ini enak, ini tidak enak, itu harum, itu tidak harum. Gunakan waktu yang tersisa untuk betul-betul mengenali diri kita siapa. Oke. Luar biasa pasti. Luar biasa. Ini hari ini tingkat filosofi tinggi gitu ya. Jadi saya harus banyak belajar ya Pak untuk bisa menyerap semua nanti diulang-ulang lagi nih Pak. Ya. Karena saya tidak banyak menguasai. Perlu untuk mengundang orang-orang yang jauh lebih dahsyat, Pak. Oh. Iya, pasti aja udah bikin kepala ada tambah panas ini, Pak. Kalau saya ngundang lagi nanti yang mana nanti saya tambah bingung lagi, Pak. Oke, baik Pak Steve. Luar biasa sekali hasil dari apa yang kita bicarakan hari ini, sharing yang Bapak berikan hari ini. Ya, tentunya ini semua saya berharap juga kepada teman-teman sahabat-sahabat dari Gema Kebijaksanaan bisa mendapatkan suatu manfaat atau insight sehingga untuk memperkaya kehidupan kita ya, supaya kita terus tumbuh, terus bisa berkembang dan naik kelas dalam kehidupan ini ya. Tentunya ini semua adalah tergantung dari perjuangan dan tekad kita ya. Seperti tadi Pak Steve bilang, kita nih nggak ada apa-apanya gitu ya.
Jadi nggak ada siapa-siapa, tinggal nunggu waktu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi buat kita punya kesadaran, dan juga adalah yang penting seperti dari awal tadi Pak Steve sudah bilang gitu, kita harus bisa selalu bahagia dalam kondisi apapun juga, ya. Dalam kondisi apapun kita selalu bisa bahagia, dan terus kita berharap ya kita terus maju, terus berkembang di dalam kehidupan ini. Demikian yang mungkin kita bisa sampaikan, dan jangan lupa sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, silakan subscribe YouTube dari Gema, dan kemudian mungkin follow dari ini Instagramnya dari Gema, karena hari Minggu kita akan ada acara event besar, itu bagaimana mencapai financial freedom. Jadi silakan teman-teman bisa untuk ikut, ya, untuk ikut di sana sehingga bisa dapatkan juga manfaat di dalam buat kehidupan. Demikian teman-teman. Pak Steve, terima kasih Pak. Saya pengurus dan dari tim semua mendoakan ya Pak Steve selalu sehat, selalu bahagia nih Pak, dan selalu diberkati. Oke, terima kasih Pak Steve. Terima kasih Pak. Mari teman-teman izin.